Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh. Kajian kita subuh ini adalah menjadi muslim sejati. Tadi sudah kita katakan dalam solat kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Hanifan artinya condong kepada kebenaran. Musliman. Musliman artinya berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Muslim artinya hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Oleh sebab itu pernyataan dari mulut ini musilah sesuai dengan tidak hanya lafaz saja, kita harus betul-betul seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim itu bukan Yahudi, wala Nasranian. Ibrahim itu bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Tapi Ibrahim itu adalah hanif, condong kepada kebenaran, musliman, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat menjadi muslim yang pertama kali at-tasdiqu bil qalbi, hatinya membenarkan, wal iqraru bil lisani, mulutnya mengeluarkan pernyataan, wal amalu bil arkani, anggota tubuhnya melaksanakan. Mesti ada yang tiga. Kalau tidak ada tiga ini maka dia tidak muslim, tidak mukmin. Hati saja percaya pada Allah, tapi mulutnya tidak, maka tidak diakui. Makanya tadi kita diajak oleh muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, kata muazzin, kita pun ikut menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Artinya ucapan pertama yang keluar dari mulut kita subuh ini adalah menyatakan diri kita tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian hanya mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu kita ulang lagi dalam iqamat. Azan 2 kali, iqamat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita ulang sekali lagi dalam salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka yang ditulis pun di atas mihrab imam kita juga kalimat yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dibisikkan ke telinga anak yang baru lahir pun juga yang sama. Anak baru lahir itu dalam hadis Sunan Tirmidzi, status hadisnya hadis hasan. Kalau ada orang yang mengatakan tidak mau mengazankan anak bayi baru lahir karena katanya hadisnya dhaif, maka Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Paling tinggi derajat hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis maudhu' palsu, tak boleh dipakai sama sekali. Andai pun hadis ini dhaif, tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal, motivasi amal. Sedangkan hadis mengazankan telinga bayi itu hadisun hasan. Hadis hasan sama dengan sahih, sama-sama bisa jadi dalil. Bedanya hanya periwayatnya kurang sikit saja, dhabit hafalannya. Maka derajat sahih jatuh menjadi hasan. Oleh sebab itu anak yang baru lahir itu diazankan ke telinga sebelah kanan
Kalimat ke telinganya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke dalam telinga, dari telinga ke otak, lalu masuk ke dalam tangkai jantung hati, maka anak itu diharapkan nanti mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada pengumuman di masjid habis sholat Jumat, jangan pulang dulu karena nanti akan ada yang syahadat mau masuk Islam. Supaya kaum muslimin semuanya menjadi saksi. Lalu imam pun mensyahadatkan. Apakah Anda masuk Islam memang tulus ikhlas karena Allah? Betul. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tidak ada. Bersedia tanda tangan materi 6.000? Bersedia. Ikut imam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Sebetulnya itu syahadatnya yang kedua. Syahadat dia pertama kali dulu. Sudah bersyahadat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengumpulkan semua anak cucu Adam. Dan Allah waktu itu bertanya dengan satu pertanyaan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semuanya waktu itu roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itu syahadat kita yang pertama di hadapan Allah. Lalu kemudian diulang-ulang. Subuh ini sudah diulang 3 kali, 4 kali dengan qabliyah, 5 kali dengan tahiyatul masjid. Azan, iqamat, tahiyatul masjid, qabliyah subuh, salat subuh. Nanti zuhur diulang lagi, asar diulang lagi, maghrib diulang lagi, isya diulang lagi, tahajud diulang lagi, witir diulang lagi. Yang diulang-ulang itu biasanya untuk mengingatkan supaya nanti matinya saat malaikat maut mencabut nyawa, ucapan yang terakhirnya adalah la ilaha illallah. Karena ada juga orang ketika dicabut nyawanya ucapannya bukan la ilaha illallah. Dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Dia nanya, berapa harga pupuk? Saya sedang berada di jamaah pupuk Kaltim. Saking suburnya pupuk Kaltim ini sampai di atas keramik ini pun tumbuh tanaman-tanaman. Loh hebatnya. Dulu saya waktu kecil selalu mendengar pupuk Kaltim ini kalau pas lagi sepak bola. Masih ada sepak bolanya sekarang? Enggak ada lagi. Berarti pemain-pemainnya udah pensiun. Udah ke masjid semua. Dulu pemain bola itu enggak sholat. Dulu. Sekarang udah sholat, malah berhenti main bola. Ini enggak betul. Karena mestinya seimbang. Badannya sehat karena main bola. Otak hatinya juga sehat karena sholat. Jadi kalau ada orang sholat enggak main bola, itu juga enggak betul. Makanya habis sholat ini nanti silakan main bola. Kalau ada pemain bola enggak sholat, itu juga enggak betul. Karena dalam Islam itu seimbang antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang badannya kuat, sehat, khairun, lebih disukai Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu setelah dia bersyahadat, maka sholat. Kalau ada orang yang sholat tidak bersyahadat, sholatnya tidak diterima. Kalau ada orang yang sholat tidak bersyahadat, sholatnya juga tidak diterima. Karena dalam sholat ada syahadat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam sholat kita diajarkan, kalau kau kaya, kalau kau terkenal, kalau engkau punya kekuasaan, kalau engkau punya rumah, kalau engkau punya anak, itu semua pemberian Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala yang baik-baik. Tayyibatul, segala yang bagus-bagus. Mubarakatul salawatu, doa-doa.
thayyibatu lillah, bukan punya engkau. Lalu setelah itu dia konekkan hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Bontang dia ucapkan salam ke makam Nabi di Madinah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Padahal jarak dari Bontang ke Madinah 10.000 kilometer. Siapa yang tak percaya, ukurlah sendiri. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Nabi. Assalamu alayka. Ka itu kan di depan. Kalau orangnya jauh, assalamu alaihi. Tapi dalam solat kita tidak berkata assalamu alaihi. Kita bersolat mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Nabi sudah meninggal dunia pun kita tidak mengatakan salam untuknya. Tapi kita di depan makamnya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Mudah-mudahan kita dapat rezeki halal, bisa solat, bisa bersalam di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatnya kalau mau umroh itu supaya bisa juga ke makam Nabi mengucapkan salam. Supaya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat. Tidak ada alasan untuk tidak salat. Walaupun main bola, salat dulu baru main. Waktunya belum masuk Pak Ustadz, main jam 11, main dulu. Nanti istirahat, salat. Celananya kan pendek, bawa sarung. Najisnya menetes, bawa celana dalam. Gak berhenti, pakai pampers. Tidak ada alasan. Saya udah tua Pak Ustadz, gak bisa sholat berdiri. Duduk, bawa kursi. Duduk pun gak bisa, baring menghadap ke arah kiblat. Miring, kepalanya di sini, ngadap ke sana. Baring pun gak bisa, telentang. Sholat pakai kedipan mata. Allahu Akbar. Namanya sholat isyarat. Kedip pun gak bisa, kami sholatkan rame-rame. Makanya kalau ada suami ibu gak sholat, bawa sini biar saya sholatkan. Alhamdulillah. Mubazir saya kalau ceramah di Bontang, ngajak orang Bontang sholat. Subuhnya aja seperti ini. Masya Allah. Ini tiap subuh macam ini. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka Palestina tak lama lagi akan merdeka. Ambil gambar ini Bu dari atas. Ambil Bu dari belakang, ambil Ibu dari atas, kirim ke Israel di Palestina. Dengan cara apa? Kirim ke website yang punya Israel. Apa namanya? Facebook.com. Itu orang Yahudi punya. Namanya Mark Zuckerberg. Itu kan nama Yahudi. Kalau orang Islam siapa namanya? Sartono. Mohon maaf kalau kebetulan namanya saya sebut. Oleh sebab itu maka Ustadz Somad ngejek Yahudi, dia sendiri pakai Facebook. Facebook dipakai untuk dakwah. Pengumuman besok sholat berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Bagus. Tapi untuk mengadukan yang tidak baik, menyebarkan hoax, maka jangan lagi dipakai. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Itu adalah produk dipakai untuk propaganda. Kita manfaatkan untuk menyebarkan dakwah. Alhamdulillah yang datang subuh ini pun saya yakin karena grup-grup WhatsApp. Insya Allah masuk surga dengan HP-HP-nya sekalian. Ternyata di surga pun mau main HP juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini tiang agama. Nanti kalau Bapak Ibu pergi umrah, lihatlah di samping tiang mihrab Nabi, ada tulisan sebelah kiri, ini mihrab tempat Nabi jadi imam, ada tiang sebelah kiri tertulis As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa kita adem ayam tentram salat di Masjid Baitur Rahman ini? Karena tiangnya kokoh. Tiangnya kok, mana tiangnya? Tiangnya di samping. Ini bagus, arsiteknya ini pandai. Karena kalau tiangnya di tengah, sok putus. Maka dibuat tiang samping.
Kenapa dibuat tiang di samping? Supaya sop tidak putus. Yang kedua, supaya jangan ada jamaah yang nyender. Nyender di samping nggak apa-apa. Tidur juga nggak apa-apa, silakan. Nanti rekaman MP3-nya ada. Yang tidur dapat pahala. Itu cara menyenangkan hati orang yang hampir tersinggung tadi. Nah, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak terhitung banyaknya suami yang dilaporkan istrinya ke saya. Ustadz, suami saya nggak sholat. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Karena saya pun juga dulu nggak sholat. Kami ini nggak baik Pak Ustadz. Saya setan, dia iblis. Makanya ketemu jodoh. Tapi kemudian akhirnya saya sadar. Hidup ini untuk apa? Mau dibawa kemana? Dulu muda, sekarang punya anak. Anaknya sudah punya cucu. Laki nggak sholat juga. Ini suami ini mau jadi apa? Jangan heran anaknya tuyul, bapaknya hantu. Oleh sebab itu maka sholatlah Pak. Suami-suami yang belum juga sholat. Hai suami-suami yang belum sholat. Sholatlah wahai suami. Nanti setelah kau meninggal dunia, istrimu kirim doa, doanya nggak sampai. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Datang laporan, reject. Doanya pending. Kenapa? Karena nggak sholat. Oleh sebab itu maka yang subuh ini sudah sholat subuh, insyaallah istiqomah. Amin. 55 ini sudah sholat. LNG Bada LNG, Kota Bontang, BR Baitur Rahman, Badan Komunikasi Pemuda. Pemudanya aja sholat subuh. Pemuda yang lain molor, bangun jam 7. Pemuda yang lain pakai sabu-sabu, narkoba. Pemuda Baitur Rahman sholat subuh. Masya Allah. Kok enggak semua? Perwakilan aja ganti-gantian Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang bangga kita sholat subuh, jumpa sama anak-anak muda pakai baju, pakai seragam. Pejuang subuh. Zuhur enggak datang. Maksudnya apa ini? Kenapa pejuang subuh? Kenapa enggak dibuat aja pejuang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, qiyamul lail, i'tikaf. Kepanjangan Pak Ustadz. Maknanya apa? Sedang subuhnya aja datang, apalagi zuhur, asar, dan maghrib. Sholat yang paling berat subuh. Kalau mau lihat orang munafik, tengok sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya ketinggalan, itu insya Allah resmi munafik. Oleh sebab itu maka subuh ini adalah menunjukkan kita muslim sejati. Ini masjid baik. Kami sholat subuh ketika penggalangan dana untuk Palestina, sampai di depan pintu masjid, masjidnya digembok. Lanjut lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu udah dekat masjid, udah dekat. Mohon maaf Ustaz, bukan suara dari masjid. Terus HP Samsung. Dekat bangunan masjid, ternyata masjid subuh dikunci. Masjid yang tidak pernah dikunci, Masjid Baitur Rahman. Gimana mau ngunci, pintunya aja nggak ada. Artinya apa? Ini masjid open 24 hours. Silakan datang kemari. Macam jual obat aja. 24 jam buka. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Banyak masjid-masjid itu dikunci karena takut dicuri. Di sini apa yang mau dicuri? Mau curi kipas angin sebesar itu gimana bawanya? Kotak wakaf tak ada. Kadang-kadang di masjid itu orang mau masuk udah takut duluan. Kotak wakaf, bersedekahlah sebelum mati. Orang takut. Di Masjid Baitur Rahman tak ada kotak wakaf. Orang Baitur Rahman kalau sedekah enggak pakai wakaf, enggak pakai, langsung transfer bank. Bagus. Di masjid-masjid itu kadang lemarinya ada bukunya, ada penghargaan, digembok takut hilang. Di sini tak ada. Artinya apa? Datanglah beribadah kepada Allah bebas. Makanya kalau ada orang komplek perumahan
pupuk Kaltim Baitur Rahman tidak sholat ke masjid, maka ini luar biasa dosanya. Rezeki sudah diberikan Allah melimpah ruah, pekerjaannya nyaman, dan diberikan Allah materi dunia, maka tidak ada alasan orang pupuk Kaltim untuk tidak sholat berjamaah. Dan orang-orang luar pula bebas datang. Dan di sebagian masjid kadang justru yang datang orang luar, yang dekat nggak datang. Oleh sebab itu maka subuh ini semuanya berkumpul, laki-laki semuanya di bawah, perempuan, menunjukkan bahwa orang Bontang menghormati, memuliakan perempuan. Perempuan yang tak muat di atas duduk di tangga, itulah yang di bawah. Nah, itu yang di tangga itu terlambat datang nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang sholat di Masjid Baitur Rahman ini tidak ada alasan untuk mengatakan kepanasan. Gimana mau kepanasan? AC-nya nggak pernah mati. AC, angin cepat. Kipas anginnya di mana mata memandang. Sound systemnya bagus. Di setiap tempat ada sound system. Cuman suara kurang kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Salatul jamaati, sholat berjamaah, tafduru sholat al-fadzi, lebih utama daripada sholat sendirian, bisab'in wa ashrina darajah, 27 derajat. Ngitungnya jangan cuma satu sholat. Satu sholat 27 Pak Ustaz. Ngitungnya setahun. Siapa yang istiqomah sholat berjamaah setahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Kalau istiqomah sholat berjamaah 10 tahun, 270 tahun. Makanya jangan kecil hati kalau matinya cepat. Syanu meninggal kemarin umurnya berapa? 40. Kasihan ya, amalnya nggak banyak. Dia memang mati umur 40. Tapi istiqomah sholat berjamaah di Baitur Rahman 100 tahun, 10 tahun. Maka umurnya 270 tambah 40, 310 tahun. Ente mati umur 70, main gaple 50. Nabi Musa meninggal umur 125. Nabi Ibrahim 175. Nabi Nuh 950. Kita 65 tahun. Itu pun kalau sampai. Syanu meninggal kenapa? Stroke, makan durian, mati. Syanu meninggal kenapa? Makan rendang, kambing, bekunang-kunang, mati. Syanu meninggal kenapa? Minum teh manis, diabetes meletus, mati. Makanya orang takut minum teh sekarang. Ini pagi kasih air putih aja. Oh, Ustadz ini nyindir ya? Enggak. Saya Ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Saya to the point aja. Penceramah jangan dikasih minum teh. Pita suaranya panas. Karena habis ceramah, disiram pakai air gula, rusak. Nanti tua gak bisa ngomong. Maka bagus dikasih air putih. Begitu caranya supaya jangan orang merasa tersinggung. Oleh sebab itu maka sholat berjamaah ini tiang agama. Ente nggak sholat berjamaah kenapa? Karena kantor. Nggak sholat berjamaah karena atasan. Ingat, ente mati atasan ente nggak bisa membela. Nggak sholat berjamaah karena karyawan. Ingat, ente mati karyawan ente belum tentu ingat. Nggak sholat berjamaah karena istri. Ingat, ente mati istri ente kawin sama brownies. Ente nggak sholat berjamaah kenapa? Karena kawan melupakan. Makanya banyak orang kalau atasannya, direkturnya nelpon. Gimana? Bisa datang? Siapa? Datang? Iya Pak. Iya Pak. Oke Pak. Siapa? Iya Pak. Oke Pak. Tapi kalau azan yang memanggil, hayyalas shalah, ente aja duluan lah. Ingat, sampai masanya kau akan melelehkan air mata. Terbaring di ruang ICU. I see you, you don't see me. Aku bisa melihatmu, kau tak bisa nengok aku. Di dalam ruangan itu, suara azan masuk dari celah jendela.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata mau salat ke masjid. Tapi apa daya, kakimu tak bisa melangkah, tanganmu tak bisa menghayun, tenagamu tidak ada. Meleleh air matamu, istrimu bertanya, "Mas nangis kenapa?" "Mau ke masjid." "Dulu waktu sehat kemana aja?" Sekarang sudah sakit baru kau mau ke masjid. Istrinya baik. Kalau di depan perawat, ada perawat, "Mas sehat ya?" Kalau pas perawat pergi, enggak mati-mati. Oleh sebab itu maka mumpung badan masih sehat, sampai masanya nanti telingamu mendengar, matamu melihat, disitulah kau baru mau beribadah. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat neraka. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar tangisan neraka. Farji'na na'mal salihah, balikkan kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Tapi saat itu apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna. Oleh sebab itu, kita bersyukur pada Allah nikmat punya pekerjaan di Pupuk Kaltim. Bersyukur pada Allah nikmat gaji besar. Tapi syukur nikmat Allah yang besar adalah nikmat istiqamah salat berjamaah. Alhamdulillah. Syahadat sudah. Salat sudah. Puasa. Enggak perlu Ustaz ingatkan kami puasa. Memang saya enggak mau ingatkan puasa. Tapi ingat, ibu enggak puasa 30 hari waktu mengandung anak. Menyusukan anak enggak puasa lagi 30 hari. Menyusukan anak 2 tahun enggak puasa lagi 30 hari. Satu anak ibu enggak puasa 90 hari. Satu anak ibu enggak puasa 90 hari. Pas mau puasa tahun ketiga, adiknya nongol. Jadi kalau ibu ada anak 3, ibu tidak puasa 9 kali 3. Berapa mau diganti? Bagaimana kalau mati punya utang puasa? Man mata, siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Ibu jangan jawab. Bagaimana dengan puasa anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Sudah diganti apa belum? Jangan jawab. Bersyukur kalau punya suami yang ngerti agama. Dia bangunkan ibu, bangun masak sahur, bangun, puasamu ganti. Tapi kalau dapat ibu laki Fir'aun, ibu sedang puasa pun disuruhnya batal. Batalkan. Apa puasa-puasa? Ini ganti mas. Apa diganti-ganti? Ini anak kita kemarin. Apa anak-anak? Nah, ibu kalau gitu ibu marah juga. Aku nggak puasa ini gara-gara ente. Coba kalau ente diam aja. Kan nggak hamil aku kemarin. Oleh sebab itu makanya dicari laki-laki itu yang ngerti agama. Iza ja'akum man tardawna din. Kalau datang meminang anak gadismu, adikmu, yang pertama kau lihat adalah din, agamanya. Karena kalau selamat agamanya, maka dia akan menyuruh istrinya puasa. Karena nanti aku akan dituntut di hadapan Allah. Kenapa engkau tidak mengqadha puasamu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, ku anfusakum. Ini yang saya lihat, yang saya ingatkan ini istrinya. Ingatkan istrinya. Tinggal puasanya 90 hari. Karena 3 tahun nggak puasa. Rupanya suaminya baru 2 tahun belakangan puasa. Selama ini nggak puasa juga. Nah, dikodok lah, diganti. Insya Allah, kalau puasa Senin Kamis. Sebulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambah 11 bulan 88 hari. Tambah 2. Setahun istiqomah puasa sunat. Maka sudah terbayar 90 hari. Niatnya, niat qadha. Nih hari Senin. Niatnya puasa qadha.
Saya niat puasa qadha karena Allah mengganti puasa yang kemarin. Maka otomatis dia dapat 2. Qadhanya lunas, dapat puasa hari Senin. Ustadz kalau niat sekarang boleh? Enggak boleh karena sudah azan subuh. Tapi katanya boleh niat jam 9 pagi, puasa sunat. Pagi enggak ada sarapan. Suaminya nanya, sarapan kita mana, Ma? Enggak ada belanja, Mas. Kalau gitu saya niat puasa sunat. Boleh. Dengan syarat dari azan subuh tadi memang enggak makan. Ini kadang banyak orang, saya niat puasa aja lah Pak Ustadz. Lontong sayur udah masuk 2 mangkuk. Mana mau puasa? Oleh sebab itu maka puasa. Apalagi ibu-ibu yang takut berat badan naik. Bagus banyak-banyak puasa. Mahasiswa-mahasiswa, kalian bagus banyak-banyak puasa. Karena anak muda ini nafsunya bergejolak. Jangankan saking bernafsu bergejolak, jangankan ngelihat perempuan, ngelihat bencong aja bernafsu. Sekarang ada lagi tren namanya lady boy. Wajah lady, kaki boy. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita dari LGBT. Makanya program remaja Masjid Baitur Rahman buatkan programnya namanya Be a Man. Main futsal, main bola, karate, panggil bapak polisi tentara untuk melatih karate. Pagi Ahad libur. Ai! Yang mencong-mencong, ai! Nggak apa-apa. Yang penting sehat dia. Tempeleng agak 5 kali. Hilang bencongnya. Ini harus kita jaga ini. Puasa sunat itu bagus. Kita makan apel. Apel dibelah. Kenapa tidak ada ulat di dalam apel? Karena disemprot pestisida. Di dalam pestisida ada bahan kimia. Masuk ke dalam darah, ke daging menjadi kanker. C-A-N-C-E-R, kanker. Orang kita payah bilang kanker. Kenapa dia? Kanker. Bagaimana cara mematikan bakteri? Bagaimana cara mematikan bahan kimia ini? Orang barat punya terapi namanya fasting. Apa itu fasting? Tidak makan berat. Minum boleh, makan buah boleh. Begitu mereka, fasting. Orang Islam, saya baca itu iklannya. Fasting 8 hari sebulan untuk menghilangkan penyakit-penyakit otomatis dalam badan. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mereka baru tahu sekarang nahan makan 8 hari sebulan. Persis yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Loh, kok 9? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya yang salah. Oleh sebab itu maka ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah puasa, bagus. Kamu puasa apa ini? Saya malu kalau cuma Senin, Kamis, Pak Ustadz. Terus puasa apa? Puasa Daud. Senin makan, Senin puasa, Selasa makan. Rabu puasa, Kamis makan. Jumat puasa, Sabtu makan. Ahad puasa, Senin makan. Ini puasa Nabi Daud alaihissalam. Kenapa puasa Daud? Kenapa bukan puasa Isa? Seandainya puasa Isa, orang maklum. Kenapa Isa bisa puasa? Karena Isa enggak punya istri. Tapi ini Daud. Daud itu puasanya sebulan 15 hari. Memangnya kenapa Daud? Daud adalah raja. Di barat namanya King David. King David itu Nabi Daud. Dia raja sekaligus Nabi. Dan dia punya istri 100 orang. Baca sejarah Nabi Daud. 100 istrinya puasanya 15 hari. Ente istri 1 enggak pernah puasa. Makanya nanti orang yang enggak pernah puasa ini ketemu sama Nabi Daud senyum-senyum. Kata Daud. Aku biniku 100 puasa 15 hari sebulan. Ente bini 1 Ramadan pun enggak puasa. Oleh sebab itu maka puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Syahadat sudah.
Salat sudah, puasa sudah. Apalagi bayar zakat. Orang pegawai pupuk Kaltim dengan pegawai Bada LNG, ini zakatnya mesti potong atas. Sebelum turun ke tangan dah potong duluan. Tapi jangan nanti Islam diejek. Apa ini agama Islam ini? Banyak kali potongannya. Potong atas, potong bawah. Potong atas, zakat. Potong bawah, sunat. Dua-dua ini baik. Kenapa dipotong di atas? Supaya berbagi. Rupanya saudara kita yang non-muslim itu juga ada potongannya. Namanya 1/10. 1/10 artinya potongannya 10%. Sedangkan kita potongannya cuma 2,5%. Bayarkan zakat ke Basnas. Lembaga amil zakat, infak, sodakoh, pupuk Kaltim, dan LNG Bada. Bayarkan zakat. Kalau di kota namanya Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Oleh sebab itu orang yang tidak bayar zakat ini. Walladzina yaknizuna zahaba wal fiddah. Orang yang tidak pernah bayar zakat. Apa kata Allah? Fabashirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar kepada mereka tentang azab yang amat sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, harta mereka akan dipanaskan. Lalu setelah dipanaskan, ditimpakan kepada 3. Fatukwa biha jibahuhum, kening, junubuhum, pundak, usus, zuhuruhum, pundak. Harta yang dipanaskan nanti di akhirat, mendidih, menggelegak, diletakkan di tapak kaki, mendidih otaknya, ditimpakan ke kening, ke pundak, ke usus. Ada juga yang menafsirkan, di akhirat nanti kening, pundak, usus. Di dunia sudah dapat bonusnya. Kening, stres, pundak, sakit tulang, usus, sakit mah. 3 dapat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu bayarlah zakat. Bapak Ibu yang sudah bayar zakat, alhamdulillah. Yang belum bayar zakat, saya kasih tahu sekarang, bayarlah zakat. Sebelum Allah mengambil harta itu, karena kata Allah, wala in kafartum. Kalau kamu ingkar, inna azabi lasyadid. Azabku amat sangat keras. Bagaimana hebatnya orang pupuk Kaltim bayar zakat. Tahfiz Quran gratis boarding. Maka semua yang bayar zakat, infak, sedekah disalurkan kepada rumah tahfiz. Baitur Rahman bukan cuman masjid. Baitur Rahman punya sekolah. Ada sekolah agamanya yang berbasiskan Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, dan ditambah tahfiz Quran. Mudah-mudahan yang bersedekah, berinfak, bersedekah dilipat gandakan Allah rezekinya insyaAllah. Maka Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang hanya mementingkan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, jangan lupa di kepala anakmu mesti juga ada yang 5. Akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Maka sejalan antara ilmu. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi. Penciptaan langit, muncul ilmu astronomi. Penciptaan bumi, apa yang ada di dalam tanah, muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Muncullah ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini semua menjadi ayat-ayat. La ayatil liulil albab. Itu semua menjadi ayat bagi orang-orang yang berfikir. Bagi orang-orang yang berakal. Makanya dalam Quran disebutkan beberapa kali. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Afala tatazakkarun. Kenapa kamu tidak gunakan akal? Berpikir tentang bumi, digali tanah, muncullah gas, muncullah minyak, muncullah pupuk, akhirnya disedot ke atas, bangkit ekonomi umat, negara menjadi maju, keluar zakat, wakaf, infak, sedekah, itu semua hasil karya, cipta, karsa, pikiran manusia. Oleh sebab itu maka kita jaga pikiran ini. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Haji bagi yang mampu.
Kabarnya Kalimantan Timur ini saya tidak tahu. Kalau Riau, store 2017, berangkat haji 2031. Malaikat maut datang 2030. Tapi alhamdulillah ada solusi berangkat haji dengan program haji dan umroh khusus. Saya tidak tahu di Bontang, tapi kalau di Samarinda hubungi Taiba Travel Haji dan Umroh, berangkat lebih cepat. Tanya, berapa ini berangkat? 100 juta. Oh, mahal sekali. 100 juta itu tak ada apa-apanya. Al-Hajjul Mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Oleh sebab itu berangkat haji. Yang punya duit, yang tak punya duit, duduk di masjid, sholat subuh, zikir, terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Amin. Makanya yang miskin, yang susah, nggak ada duit, jangan berkecil hati. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Beruntungnya orang-orang kaya. Sudahlah dia ke Makkah, haji bolak-balik, rajin ke masjid, dapat dua-duanya. Sudahlah miskin, duit tak ada, salat subuh pun tidak. Neraka jahanam tempat kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Apakah Islam itu cuma tiang yang 5? Tidak. Masjid Baitur Rahman tiangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jangan-jangan yang udah sholat di sini pun nggak tahu tiang masjid ini berapa. Baru pagi ini saya ingatkan, 18. Mudah ingatnya, tanggal lahir saya, 18 Mei. Tiang Masjid Baitur Rahman 18. Tapi yang 18 ini bukan Masjid Baitur Rahman. Ini mesti difahami. Tiang Masjid Baitur Rahman ada 18. Tapi yang 18 ini bukan Masjid Baitur Rahman. Tiang Islam ada 5. Tapi yang 5 itu bukan itu saja yang Islam. Ada jihad. Kenapa jihad tak disebut? Jihad juga bagian dari Islam. Ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Apa maknanya? Pahami Islam secara total. Ada politik. Politik juga Islam. Datang lalat. Lalat terbang. Lalat terbang nyari airport. Dilihatnya ini. Disangkanya airport. Dia pun mendarat. Jangan khawatir, nanti saya minum. Masuk lalat ke tempat air minum, diatur dalam Islam. Idza waqa'adz dzubab, kalau lalat masuk ke air minum kamu, falyughmishu, celupkan. Karena di dalam salah satu sayapnya ada bakteri, di sayap yang lain ada obat. Setelah dicelupkan, barulah airnya diminum. Minum air lalat. Wajib diminum Pak Ustadz. Ya enggak usah diminum. Kenapa Ustadz minum? Enggak ada lalatnya. Sebetulnya Allah cuma mau ngasih tahu. Ternyata setelah diperiksa dengan mikroskop besar, diadakan di Prancis, kelihatan ketika air lalat tadi dimasukkan dua-duanya, dalam salah satu sayap lalat keluar bakteri penyakit. Dari salah satu sayapnya lagi keluar bakteri. Bakteri yang sebelah ini memakan bakteri. Itulah dia teori bakteri makan bakteri. Sesungguhnya ketika kita disuntik kan, itu yang dimasukkan oleh dokter ke dalam badan kita itu bakteri. Bakteri untuk menangkis nanti kalau ada bakteri yang lain. Itulah dia teori bakteri makan bakteri. Sudah dijelaskan Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Kalau Bapak Ibu nggak percaya sama saya, makanya masukkan anak fakultas kedokteran. Tapi dia hafal Quran. Dari mana dia? Dari rumah tahfiz Baitur Rahman Pupuk Kaltim. Takbir. Oleh sebab itu maka jangan batasi Islam pada 5 rukun saja. Yang penting saya sudah syahadat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah bayar zakat, yang penting saya sudah haji 5 kali. Tengok nih kartu besar nama. Ha 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 ha. Itu bukan untuk dibanggakan Mas Bro. Itu Islam bukan dibatasi 5 saja, itu tiangnya. Tapi puncak dari Islam adalah akhlak. Gak ada gunanya ilmu banyak gak berakhlak. Contohnya mana orang gak berakhlak? Imam duduk di bawah, dia malah duduk di kursi. Ini orang gak punya akhlak. Lalu kenapa Ustaz duduk di atas? Karena disediakan kursi untuk saya. Kenapa Ustaz gak duduk di bawah? Kalau saya duduk di bawah, yang belakang gak kelihatan. Kami datang ke masjid ini kan mau ngeliat Ustaz. Ustaznya mana? Maka saya disediakan layar. Ibu bapak yang lihat di layar itu wajah saya hitam, itu karena lampunya kurang terang. Oleh sebab itu maka ada akhlakul karimah, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Banyak orang kalau mau keluar dari pengajian, pasti dia angkat tangan. Permisi Ustaz. Padahal andai saya nggak izinkan pun dia pergi juga. Nggak apa-apa Pak, saya bukan nyindir. Lebih baik Bapak keluar daripada kencing di dalam. Itu cara ngerjai orang mau keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ini akhlak harus kita jaga. Sekarang banyak anak-anak tak berakhlak. Nggak ada sopan santun. Tapi di masjid ini belum lagi saya masuk, semuanya dari mulai mobil tadi turun, mau salaman, malah dilarang. Di tempat lain orang nggak mau salaman, nggak peduli dia sama ustadz, sama imam, sama guru, cuek aja. Di sini semuanya mau salaman, malah dilarang sama polisi, satpol pp dan tentara. Jangan salaman, jangan salaman, jangan salaman. Akhirnya anak-anak muda ini bingung, sebetulnya mana yang betul? Katanya suruh menghormati ustadz salaman. Ini malah dilarang salaman. Yang betul mana? Yang betul salaman kalau keadaan normal. Kalau sebanyak ini salaman, copotlah tangan Ustadz nih. Artinya apa? Anak-anak muda Pupuk Kaltim ini semangat akhlakul karimahnya baik. Gak ada gunanya. Sholatmu banyak tapi angkuh dan sombong. Bukankah engkau tadi sholat diajarkan menghilangkan sombong? Keningmu yang tinggi, yang mulia kau tempelkan di lantai tempat tapak kaki untuk menghilangkan angkuh dan sombong. Mentang-mentang pejabat, hebat, punya kekuasaan, direktur, sholat, tiba-tiba Allahu Akbar. Ditempelkannya keningnya ke tiang. Bapak kenapa tempel ke tiang? Enak aja ke lantai. Nggak tahu kamu, saya ini pejabat eselon 3. Eselon yang paling tinggi kan 3. Eselon 1, eselon 2, eselon 3. Siapa pejabat eselon 1 akan saya naikkan eselon 3. Katanya. Rupanya dia nggak ngerti eselon. Eselon itu dari 3 dulu Pak. 3, 2, 1. Oh gitu. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Di masjid kita sedang dididik untuk menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Hilangkan semua keegoan dirimu. Kau angkat kedua tanganmu, kau katakan kau kecil, Allah yang besar. Allahu Akbar. Kalau kau katakan kau besar, kau tidak ada apa-apanya. Kalau matahari itu sebesar bola basket, dunia ini sebesar kacang hijau, lalu engkau sebesar apa? Kau lihat itu matahari terbit sebesar basket, lalu bumi sebesar kacang hijau. Engkau hanyalah butiran debu. Makanya kalau ada orang Pupuk Kaltim ini yang sombong, ambil pupuk, hembuskan ke wajahnya. Hai saudaraku, yang sombong, yang angkuh. Kau hanyalah butiran-butiran pupuk urea. Kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Insya Allah hilang sombongnya, bangkit marahnya.
Kadang orang ini kalau tidak kita ingatkan dengan cara yang ekstrim, dia pun tidak ingat di mana jati dirinya. Kita ini hanyalah butiran debu di antara angkasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dibangkitkan membawa muslim yang sejati yang melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, tapi juga peduli kepada habis waktu. Oh, cepat betul 45 menit. Saya dikasih tahu 45 menit karena pesawat tidak bisa ditunda. Kecuali kita naik ojek. Itu pun sudah diusahakan oleh Bada LNG. Pesawat hari ini mundur 15 menit. Nanti kalau saya naik semua penumpang marah. Gara-gara ini ternyata kita lambat 15 menit. Ini dia orangnya. Sangka tadi siapa? Rupanya Ustadz yang kurus 49 kg. Ini dia orangnya. Ustadz, kami kecewa gara-gara Ustadz terlambat. Untuk mengobati kecewaan kami, tolong kasih kami selfie. Masya Allah, tabarakallah. Hebat. Dalam sejarah saya ceramah, baru inilah pesawat bisa ditunda. Mudah-mudahan yang menunda pesawat ini diampunkan Allah silap salah dosa. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran itu sebagai cahaya penerang hati kami, pembimbing kami menuju jalan hidayahmu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki untuk membacanya pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati jiwa kami. Wa zihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana dan susah hati kami. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la alaina. Jadikan Quran sebagai pembela kami, bukan sebagai penghujat kami saat kami menghadap Engkau ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Jadikan Quran sebagai salah satu pemberi syafaat kami saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang Engkau izinkan ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan bi barakatil Quran. Jadikan Bontang negeri yang aman, damai karena kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak kami orang yang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alna min muammiri masajidik. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Waja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati dan jiwa. Waja'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alna minal ladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan kalimat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas dalam beramal hanya mencari ridhamu ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan pada kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan mati dalam keadaan jelek su'ul khatimah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ampunkan ayah kami yang sudah mencarikan makan sekolah kami. Waghfir li ummahatina, ampunkan dosa ibu kami yang sudah mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena tangis kami. Berapa kali dia tidak jadi solat duha karena kami kencing di kainnya. Berapa kali dia diusir orang karena kami pekik menangis berteriak di hadapannya. Ampunkan silap salahnya ya Allah. Andai dia masih hidup, sehatkan badannya ya Allah. Andai dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah.
Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Pada saat kami sakaratul maut, izinkan anak kami itu yang akan berbisik ke telinga kami. La ilaha illallah. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari zina ya Allah. Jauhkan anak kami dari pergaulan bebas, geng motor, kejahatan, kemungkaran, maksiat ya Allah. Jadikan anak-anak kami berhasil dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Yang keluar dari mulut kami kalimat tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.